Hari ini 21 April 2021 diperingati sebagai Hari R.A. Kartini. Jika kita mengingat sesosok R.A. Kartini, pasti kita juga ingat perempuan-perempuan di Indonesia. Menurut saya, perempuan itu hebat, perempuan itu tangguh, perempuan itu mandiri, perempuan itu sempurna. Saya pribadi sangat bersyukur sekali dilahirkan sebagai seorang perempuan, karena perempuan itu mampu melakukan segala sesuatu hal, dan generasi-generasi hebat terlahir juga dari seorang perempuan. Di podcast kali ini, saya ditemani oleh dua sosok perempuan hebat dan menginspiratif. Yang pertama, dia adalah seorang istri, dia juga seorang ibu, dia juga seorang wanita karir, dan dia adalah seseorang yang gigih dan tangguh dalam mengerjakan segala sesuatu hal. Dia adalah Selviani Adam, sarjana ekonomi, magister hukum. Dan ada lagi seorang perempuan yang cukup muda. Dia sangat cerdas dan dia sedang menempuh pendidikan S3-nya. Walaupun tidak mudah bagi dia bekerja dan bersekolah dalam satu waktu, tetapi untuk meraih suatu cita-citanya dia tidak gampang menyerah. Dia adalah Dinar Mahardika, sarjana hukum, magister hukum. Apa kabar sosok dua perempuan hebat yang nemanin podcast saya hari ini? Mungkin boleh sapa dulu nih penonton yang sudah setia nonton podcast kita. Halo semuanya. Biasanya jadi moderator, sekarang jadi bintang tamu. Agak aneh juga. Agak aneh ya. Kayaknya boleh tukeran kursi. Kursi panas nih, nggak boleh. Gimana nih kabarnya? Sehat ya dan bahagia? Alhamdulillah. Dan bahagia ya. Harus dan selalu ceria. juga semangat berpuasa. Iya, karena harus pas dong. 21 April ini kita juga sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Amin. Semoga puasa kita berkah dan lancar. Amin. Nah, ngomong-ngomong nih 21 April ini kan diperingati sebagai Hari R.A. Kartini. Kita juga kalau ingat Kartini pasti kan kita ingat sosok perempuan-perempuan di Indonesia. Kalau menurut kalian nih, apa sih makna perempuan khususnya untuk kita yang wanita karir dan mungkin seperti Bu Selvi, wanita ibu rumah tangga yang bekerja di luar rumah. Gimana makna perempuan menurut Ibu? Oke, menurut saya makna perempuan, tapi sebelumnya saya boleh dong ngomongin makna perempuan menurut Ahmad Dhani. Oh boleh. Fans besarnya Ahmad Dhani. Iya betul sekali Intan. Jadi kalau kata Ahmad Dhani itu perempuan kan makhluk Tuhan paling seksi ya. Itu perempuan yang lembut ya Bu. Kalau bagi saya pribadi makhluk yang teristimewa. Jadi perempuan itu memiliki peran, banyak peran dan juga harus mandiri serta harus memiliki ketangguhan, kuat dalam kelemahannya dan juga harus menyadari sebagai wanita itu tanggung jawab dan kodratnya sebagai wanita. Gitu Kadang tuh suka banyak bilang ya Bu, wanita itu lemah. Padahal sesungguhnya tuh perempuan tuh lebih kuat loh Bu daripada pria. Iya nggak sih? Mungkin bisa ditambahkan sama Jin. Boleh dong, menurut Bu Dinar sendiri apa sih makna perempuan nih? Makna perempuan sendiri kalau menurut saya ya lebih ke manusia yang mempunyai banyak peran dan bisa multitasking dalam segala hal. Bayangin aja kan, biasanya perempuan itu selalu dilibatkan dengan berbagai peran yang ganda, tapi dia tetap bisa melakukan apapun itu gitu tanpa penghasilan ya. Maksudnya kan gak semuanya bisa. Ternyata gender gitu, dan ternyata kita wanita itu bisa semuanya. Ibarat kayak aku tuh sering banget kayak mikir tuh cewek tuh sebenarnya kayak gurita, paham gak sih, yang punya tentakel satu kepala harus tapi dia bisa segala mengerjakan aja ya. Iya, multitasking banget. Betul. Kan bayangin kalau misalnya kita mau kerja, kita harus kayak misalnya nyiapin dulu, kayak misalnya masak atau segala macam, dan kita bisa loh ngelakuin kadang hal yang sepele deh, kita bisa loh telepon sambil masak atau enggak. Iya kan, kita sering gak sadar itu gitu. Jadi kalau saya telepon sambil terima orderan. Iya, telepon sambil terima orderan, bisa banget kan. Jadi gendong anak
sambil nyapu sambil ngepel ya. Jadi sosok Nah, itu manusia yang multitasking. multitasking Iya. kalau menurut Betul. saya ya wanita itu. Jadi luar biasa hebatnya ya. Jadi Banget. pengertian multitasking di sini karena wanita itu sangat luar biasa Luar hebat. biasa. Wah, keren banget. Menjalankan berbagai peran di dalam Iya, kehidupannya. kita juga bangga ya sebagai seorang perempuan Bangga dong, dan bersyukur pasti, sekali pastinya. dikodratkan menjadi seorang perempuan. Iya. Nah, Perempuan-perempuan hebat. wah. Oke. Nah, di sini tuh terkadang banyak ya maksudnya hak-hak wanita tuh kadang masih saja dibatasin oleh pemerintah mungkin, atau mungkin hak-hak perempuan sendiri kita dibatasin misalnya dari orang tua kita. Menurut kalian di era sekarang apa sudah terpenuhi sih hak-hak wanita ini? Menurut Bu Dinar gimana nih? Aku dulu nih. Iya. Boleh dong. Gantian. Gantian, oke. Kalau menurut saya sih hak-haknya pasti lebih bagus dari zaman dahulu ketimbang pasti ya. zaman nenek moyang kita. Satu hal deh yang kayak yang paling simpel, kita sekarang bisa bekerja dengan Iya. lapangan kerja yang luas, kita berbagai macam pekerjaan kita sudah mulai tidak didiskriminasikan. Coba bayangin kalau pas dulu di zaman nenek moyang kita hanya itu saja, bahkan identiknya wanita itu lebih suka di dapur, Iya, lebih nggak boleh diasingkan di bekerja. Dapur, ya, sumur, kasur gitu iya aja kan, ya. gitu aja Lengkap gitu ya, loh. Bu. Maaf karena saya sudah berumah tangga. Cuma kan ketika zaman semakin maju, sekarang semakin wanita itu bisa menempatkan di posisi manapun sekarang gitu. Dan membuka pikirannya. Iya, ya. dan banyak yang open minded juga Iya. sekarang gitu. Paling kalau misalnya kekurangannya ya pasti tentu ada. Kalau misalnya belum sempurna, iya. Kalau misalnya kalau dari aku sendiri nih, dari segi perlindungan, kadang kita masih agak sedikit dilecehkan, itu masih banyak banget, dan bahkan kadang sesama kita juga masih diem ketika melihat ada kejahatan itu gitu. Paling kayak lebih ke perlindungan hukumnya saja yang mesti harus diperbaiki untuk lebih mengutamakan kita sebagai para wanita. Wah, gitu. keren. Tiang negara nih Iya. gitu kan. Sependapat dengan Bu Dinar ya. Jadi peranan wanita saat ini sangat besar ya. Dia bisa terjun di berbagai bidang, Bidangnya. baik ekonomi, politik, sosial, budaya, dan yang berhubungan dengan ranah publik tadi politik ya. Kalau sebelumnya anggota dewan itu biasanya harus dari laki-laki ya Mbak Iya. ya sebelumnya. Iya. Tetapi saat ini Banyak kuota sekali. perempuan harus Harus memenuhi ada. kuota perempuan ketika kita akan mencalonkan. Sudah disediakan sendiri Iya, kuota untuk harus. perempuan. Dan bahkan kalau misalnya tidak memenuhi, maka Tidak bisa. partai tersebut untuk mengusung Oke. calon-calonnya. Keren sekali Jadi jawaban wanita sangat berperan ya Tan ya. Iya dong. Bangga banget kita jadi perempuan. Bangga sekali dilahirkan sebagai seorang perempuan ya. Untuk Bu Sylvie sendiri nih, ibu ini kan sebagai ibu, juga sebagai istri dan sebagai wanita karir, sulit nggak sih Bu menjalankan dua peran tersebut? Ya, oke Tan. Jadi kayak saya sebagai wanita karir dan Iya. juga akhirnya berumah tangga Iya, ya, pasti. itu saya sudah menerapkan prinsip di awal. Jadi saya harus berhak menentukan pilihan. Iya. Jadi ketika kita sudah memiliki pasangan kita harus tahu saya Iya. ini bekerja loh, dan saya masih ingin terus berkarir dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Nah, tinggal nanti bagaimana kita mengaturnya dalam keseharian ya, berbagi tugas, Iya. berbagi tugas. Tetapi saat ini yang saya jalani, saya bukan hanya berkata ya, tetapi Iya. sudah fakta. Iya, Karena iya. sudah 20 tahun. Iya. 20 tahun menjalani sebagai ibu rumah tangga Iya, dan iya. juga tetap berkarir. Jadi ketika saya sudah berada di rumah, maka saya konsentrasi penuh untuk anak dan suami. Tugas saya sebagai istri, kemudian juga memperhatikan anak-anak, memberikan kasih sayang, cinta kasih full. Dan saya selalu ada quality time di dalam rumah tangga Keren. saya. Berarti Nah, kita harus cari suami yang mendukung kita ya Bu ya, Betul. dalam Pastinya bidang dong, karir Bang. dan bidang aduh. Iya. apapun itu gitu Yes. loh. Iya. harus bisa mendukung. lebih tahu dulu apa Iya. nih dan kita cita-cita selanjutnya ingin apa, ataukah Iya. tetap berumah tangga atau kita bisa menjalankan dua peran Dua-duanya. tersebut gitu. Selagi bisa dua, kenapa hanya Nah, satu ya Bu? So pasti seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa wanita itu kan harus menentukan pilihan, harus bisa sebagai pengambil keputusan di awal langkah selanjutnya, dan di dalam ketika kita bekerja juga kita harus profesional Gitu. gitu.
pernah nggak sih Bu anak-anak protes? Maksudnya ibu kan sebagai wanita karir mungkin juga terkadang ada beberapa waktu yang tidak terduga, tiba-tiba rapat, tiba-tiba harus keluar kota. Ada nggak anak-anak protes? Bunda harus di rumah, nggak boleh keluar kota. Saya juga butuh kasih sayang, gitu atau gimana? Nah, kalau misalkan selama ini yang sudah saya jalanin, cinta itu kan tak terbatas ruang dan waktu ya. Puitis banget. Jadi walaupun saya meninggalkan anak-anak ketika saya harus bekerja, anak-anak di rumah, anak-anak masih tetap bisa merasakan kasih sayang saya, kasih cinta saya, karena dengan komunikasi di awal. Saya selalu mengajak komunikasi baik untuk dengan anak, dengan suami, bahwa saya ini bekerja, tetapi pekerjaan saya bukan untuk diri saya pribadi, tetapi untuk mereka, untuk anak-anak juga. Pastinya anak-anak bangga dengan saya, dengan posisi saya bekerja. Jadi di dalam pekerjaan saya pun harus menjadi sosok yang profesional, harus menjadi yang terbaik, karena itu hal tersebut menjadi hadiah buat suami dan anak-anak juga. Jadi bangga ketika ibunya juga bisa berprestasi. Kemudian ketika saya meninggalkan rumah untuk bekerja, tentu awal-awalnya ada perasaan sedih. Apalagi ketika saya awal melahirkan anak yang pertama ya. Kemudian 3 bulan sudah sama-sama nih. Tapi saya harus kembali. Dilema tersendiri ya buat wanita. Pernah mengalami hal itu juga, tetapi saya harus menguatkan diri saya bahwa saya bekerja bukan untuk diri pribadi saya, tapi juga untuk keluarga. Dan alhamdulillah anak-anak saya sekarang yang pertama sudah SMA, Mbak Intan. Sudah kelas 2 SMA dan alhamdulillah pastinya dia juga bangga dengan saya saat ini seperti itu. Jadi saya nggak salah ya milih bintang tamu yang biasa menjadi moderator, tetapi juga menginspirasi untuk saya pribadi dan mungkin perempuan-perempuan di luar sana untuk bisa lebih kita belajar ya. Betul. Nah, untuk Bu Dinar sendiri nih, Bu Dinar bisa kan enggak? Oh gitu. Kelihatan muda. Masih muda nih. Masih jomblo. Itu yang masih jomblo. Aduh, jomblonya harus dikerasin ya, masih jomblo gitu ya. Udah Oke. Kalau untuk Mbak Dinar sendiri nih, Mbak Dinar kan sedang menjalankan pendidikan S3. Dan itu kan tidak mudah juga dan pasti suatu pilihan lah ya itu kan menjalankan pendidikan S3. Nah, kadang kan banyak nih Mbak stigma-stigma dari luaran gitu kan yang orang-orang bilang, ngapain sih berpendidikan tinggi-tinggi kalau kodratnya pun nanti harus menjadi ibu rumah tangga, harus menjadi istri dan harus di dapur gitu. Menurut Mbak Dinar tuh menanggapi omongan-omongan yang seperti itu tuh gimana? Kalau bagi saya pertama otomatis kalau misalnya ada orang ngomong kayak gitu senyum dulu. Senyumin aja. Senyum dulu kan. Senyumin aja. Gitu. Tapi kadang yang jadi yang paling sedih ketika yang ternyata yang berbicara itu justru malah sesama wanita gitu. Itu yang sedih paling banget, sakit banget kayak ya. misalnya kenapa sih gitu kan gitu. Tapi kalau misalnya kita hidup terus dalam stigma seperti itu nggak akan maju nih gitu kan. Betul. Maksudnya gini, tahu dong perjuangan Kartini aja seperti apa awalnya gitu kan. Lebih gitu. berat ya. Iya, lebih berat gitu kan. Dia harus ibaratnya nggak boleh sekolah, mendobrak sebuah benteng gitu kan untuk kita untuk bisa para wanita bisa belajar gitu, mendapat haknya gitu. Apalagi yang cuma stigma kayak gini aja gitu loh. Stigma gini aja tuh kayak sepele banget. Paling aku tuh kalau misalnya kayak gini tuh keluar juga sih kayak jiwa kayak oi gitu kan. Stop dulu nih gitu kan. Jodoh itu kan ada di tangan Tuhan gitu kan. Terus ujung-ujungnya dapur kita nggak pernah mengerti loh kehidupan kita itu nantinya seperti apa gitu. Dan kita juga nggak bisa minta ya, kita nggak bisa request, nggak bisa memilih, nggak bisa ngatur, itu kan udah takdir. Apalagi anak muda kan yang ngomong kayak gitu, ngapain sih nanti kan ujung-ujungnya nikah, ujung-ujungnya ini ngurus dibiayain anak, suami gitu. Kamu tuh nggak pernah tahu suami itu nantinya bisa diambil orang kalau nggak diambil Tuhan gitu. Itu hal yang sepele ya. Kalau nggak diambil orang, diambil Tuhan. Itu yang sepele satu. Kita harus kuat dulu nih gitu kan. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di hidup kita gitu. Toh kita sekolah untuk diri kita dan memang untuk orang tua kita gitu kan, untuk cita-cita kita dan untuk membuat kita tuh menjadi lebih terbuka dan banyak untungnya banget gitu. Bohong kalau misalnya enggak dapatnya apa, enggak, privilege-nya banyak banget kok ketika kita menjadi orang yang berpendidikan gitu kan. Walaupun kan berpendidikan juga nggak jaminan untuk bisa sukses dan kaya. Ya siapa yang ngomong untuk jadi sukses dan untuk jadi kaya gitu kan. Di sini untuk tempat kamu belajar, untuk tempat ibaratnya kamu menempuh jalur pendidikan tuh untuk ilmu kita gitu. Jadi suatu saat
anak aku nanya apa ya aku bisa betul. gitu loh. Karena untuk melahirkan generasi yang hebat ditentukan dari ibu yang hebat juga. gitu. Oke, karena Jadi, kan madrasah pertama anak itu ada pada betul, ibu ada ya. ibu Iya, sebagai jadi- role modelnya. Jadi kita sendiri sebagai wanita juga harus mampu nih melawan Iya. stigma tersebut. Kita harus nunjukin gitu. Lalu kadang kan ada juga nih yang kayak misalnya nanti nggak ada yang deket, nanti cowoknya pada minder Takut, gitu, minder, takut gitu. Emang dia yang ngatur jodohnya. Iya. Kan Tuhan yang ngatur. Iya Tuhan gitu. Lalu ada sedikit cerita lucu gini. Jadi temen Curhat. Iya beneran. Jadi kayak buat pelajaran aja ya Iya. buat kita gitu. Boleh. Ada teman aku yang nanti mau kuliah kata dia kan, tapi nanti nunggu nikah dulu kata dia. Oh ya udah gitu kan. Taunya ditungguin sampai berapa jodohnya juga nggak datang gitu loh, dan pada akhirnya pun dia Iya dong. Iya, dan akhirnya kenapa? Dia kuliah dulu ya, coba kamu kuliah dari dulu gitu kan. Jadi Jadinya selesai. Iya, jadi selesai gitu. Jadi jangan menggantungkan sesuatu, apa yang kita pengen, kita belajar ya kita belajar, apa yang kita pengen ya buat Jalanin aja iya yang jalanin di aja. depan ya. Gitu loh. Jodoh Jadi- akan datang pada waktu iya, yang jadi tepat. jangan serba-serba yang kayak dengerin stigma orang takut gini-gini nggak akan maju, nggak Bullshit ya. kelar Kartini juga nggak akan bisa kita kayak Betul. sekarang kalau Iya. dengerin Apalagi kata kalau omongan kita tahu terus. ceritanya R.A. Kartini kan Iya. dijodohkan Iya, kan, betul. dipaksa, Jadi nggak- tidak bisa menentukan pilihannya. Iya, jadi nggak akan, kalau misalnya kita siapa lagi Iya. gitu loh. Dan mungkin kan gitu. pada era R.A. Kartini dan sekarang itu kan sudah agak Berbeda jauh. Iya pastinya. Karena perkembangan zaman kan. Udah zamannya udah maju. Perubahan. Iya. Dan kita harus bisa menyikapi setiap perubahan yang ada karena kehidupan ini berdinamika. Pasti. Dan Kita berputar. harus siap menghadapinya. Dan- Walau badai menghadang. Panjang, puitis banget kalau udah sama Miss Sylvie. Jadi tuh kita sebagai seorang perempuan memang berhak kita untuk menggapai mimpi setinggi-tingginya, tetapi kita juga tidak melupakan kodrat kita Kodratnya. sebagai Berhak seorang banget, wanita. berhak banget. Ambisius itu memang harus Harus ada ya. gitu loh Iya. buat kita para cewek gitu. Dengerin ya untuk perempuan-perempuan dan nggak hanya perempuan aja nih, semua manusia yang menonton podcast kita. Ini sangat inspiratif sekali nih. Wanita adalah makhluk teristimewa. Di samping yang paling seksi kata Ahmad Dhani. Pasti nih. Silakan bisa komen nanti atau menanyakan Iya, atau ada boleh, pertanyaan lebih boleh, lanjut, boleh, pasti boleh. akan kita jawab. Boleh dong. Jangan lupa yang penting tonton sampai selesai nih Iya. podcastnya, karena Iya. kalau separuh-separuh Seru tuh banget kan? nggak seru kan. Kalau separuh-separuh tuh hanya Nanggung. nanggung banget, harus sampai selesai pasti seru, ketagihan deh nanti. Tadi kita sudah bincang-bincang, mungkin itu sangat menginspiratif buat saya pribadi dan mungkin menginspiratif buat manusia-manusia perempuan dan pria-pria di luar sana. Iya. Kalau kita mungkin kalau kita ngobrol terus nggak akan selesai nih, nggak ada ujungnya ya. Nanti kita Ceritanya banyak. kita lanjut di luar ini ya. Nah, untuk kesan-pesan nih, untuk kesan-pesan perempuan Indonesia di luar sana gimana? Untuk siapa dulu nih, Mbak Dinar? Mbak atau Dinar Bu dulu. Bu Sylvia aja dulu Oh, deh. Oh, Bu Sylvia Oke, dulu, boleh. saatnya saya gitu ya. Kesan-pesan perempuan di jadi- Indonesia. Wanita itu harus menjadi kuat karena wanita itu adalah pribadi yang mandiri dan unik, dan harus berkarakter, diterangi cahaya dari dalam sebagai terangnya menyinari perjalanan hidupnya yang ditemani hidup dengan cinta. Wah, keren. Untuk wanita Indonesia, pesan saya kita harus bersatu ya. Jadi Pasti. saat ini sudah tidak ada lagi persaingan, yang Iya. ada adalah bersinergi. Kita saling mendukung. Betul. Dan mengisi Saling ya, Bu. melengkapi, saling melengkapi sehingga Iya, kalau misalnya ada Sesama sesama perempuan. wanita, Iya, biasanya betul. persaingannya tuh malah justru sesama wanita. Iya. gitu loh. rugi padahal kalau hanya Harusnya kita tuh untuk saling mendukung. Iya, kita Nah, saling mendukung. saling perempuan mendukung, saling lain. mengisi, saling melengkapi Iya. sehingga Indonesia ini, wanita-wanita Indonesia lebih maju, lebih sejahtera lagi ya. Iya. berkualitas, Tentunya. dan tentukan prestasi wanita Indonesia. Baik, keren banget nih Keren kesan-pesannya. banget. Gimana kalau untuk Bu Dinar, Mbak Dinar? Apa ya? Kesan-pesan untuk perempuan Indonesia. Untuk perempuan ya, atau wanita sih. Gue Iya. lebih suka nyebut wanita Oh, gitu. aja. Lebih kelihatan dewasa ya gitu. Walau kadang patah Aduh, dan jatuh, Lebih, ya kan? lebih puitis lagi nih. Teruslah berusaha menjadi wanita yang kuat, karena menjadi wanita bukan suatu pilihan, melainkan sebuah takdir, dan tetaplah bangga menjadi seorang wanita. Iya, Gitu aja. keren. Keren banget. Terima kasih ya sudah Oke. mengisi podcast di peringatan Hari R.A. Kartini ini. Nah,
Nah, untuk saya sendiri jadi wanita itu jangan mudah menyerah. Kita harus berpikiran yang luas dan harus sering-sering berkarya nih. Jadi Iya. tuh Harus banget. harus berpikiran luas dan terbuka. Iya, dan Harus jangan open takut minded. sama omongan Iya, orang iya. betul. sih. Nggak usah peduli Jalanin omongan. aja Iya, gitu. positive thinking. Positive thinking, betul Selagi sekali. itu positif. Hadapi dengan gitu. senyuman tadi. Iya dong, Iya, harus tentunya. senyum, harus bahagia walaupun hatinya lagi hancur. Jatuh, bangkit Iya lagi, dong. kuat lagi. Semua tuh bakal gitu. kelewat, sedih kelewat, Iya. bahagia juga bakal Oke, kelewat. dia jadi curhat Semua ya gitu kan. kelewatan nih. Sedih secukupnya, bahagia Lama-lamanya. Oke. Mungkin itu saja podcast kali ini di peringatan Hari RA Kartini. Semoga bermanfaat dan menginspiratif untuk semua Wanita. penonton-penonton dan khususnya untuk perempuan-perempuan di Indonesia. Jangan lupa komen, subscribe dan like. Oh ya, saya lupa nih mau ngomong. Ini kan kalian Ada dari pertanyaan lagi, Tan? nggak pertanyaan nih. Saya mungkin banyak penonton yang belum tahu kalau pembicara atau pengisi materi ini yaitu adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Saya nanti masuk hukum, Ketemu pasti akan nih kita-kita. ketemu kita Iya. semuanya. Dosen-dosen kece. Iya. Harus kesini nih, nggak bakal rugi. Jangan lupa ya daftar di FHUPS Iya, Tegal. karena udah akreditasinya A. Iya. Udah keren. Dan akan menuju unggul. Menuju unggul. Wah, hebat sekali nih untuk FHUPS Tegal ini. Oke, mungkin itu saja dari kita. Semangat buat perempuan-perempuan Indonesia, tetaplah berkarya dan jangan mudah menyerah. Yes. Oke. Dadah.